ceria, ibu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Hari ini kita akan bincangkan tentang anak sulit beradaptasi, ini solusinya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, mama-mama muda, juga pada guru-guru PAUD atau taman kanak-kanak. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita melihat tumbuh kembang anak, ada yang berjalan lancar, ada yang mengalami hambatan. Nah, diantaranya adalah ketidakmampuan anak dalam menyesuaikan diri atau beradaptasi. Anak-anak itu harus diberi bekal ya untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, apalagi zaman sekarang. Hal ini penting karena di dalam perkembangan dunia yang begitu pesat ya. Jadi apakah itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat kan sudah terpapar dengan teknologi tinggi. Jadi harus mampu menyesuaikan diri. Jadi kalau kita lihat di dalam tumbuh kembang anak yang normal pada umumnya, mungkin masalah penyesuaian diri ini tidak terlalu sulit ya, tetapi pada anak-anak yang mengalami hambatan di satu ataupun dua masalah perkembangannya, maka akan membutuhkan perhatian untuk bagaimana caranya agar anak tersebut dapat menyesuaikan diri sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan umurnya, dan sesuai dengan di mana dia berada. Dimulai dari perkembangan kemampuan menyesuaikan diri di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat atau teman bermainnya. Nah, penyesuaian diri itu, kalau orang berpikir bahwa menyesuaikan diri itu berarti dengan orang lain ya, dengan pihak lain di luar dirinya. Sesungguhnya ruang lingkup penyesuaian diri itu ada 3. Yang pertama adalah menyesuaikan dengan diri sendiri. Ya, yang kedua menyesuaikan dengan lingkungan keluarga, kemudian baru dengan lingkungan bermainnya atau dengan masyarakat, dengan teman sebayanya. Kan sebelum anak-anak itu masuk ke lingkungan sekolah, dia akan bertemu dengan teman-teman sebaya di sekitar rumahnya misalnya. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan menyesuaikan diri dengan kemampuan dirinya sendiri itu adalah dia belajar mengenali dirinya sendiri, potensi dirinya sendiri, kelebihan dan kelemahannya. Ini justru lebih sulit dibandingkan dia menyesuaikan diri dengan orang lain ya, di luar dirinya, dengan anggota keluarga, dengan saudara-saudaranya, sepupunya, neneknya, dan sebagainya. Kemudian dengan teman sebayanya. Nanti kalau sudah dengan teman sekolahnya, kalau dia sudah sekolah, dengan guru-guru dan sebagainya. Ya, jadi janganlah menganggap bahwa penyesuaian diri dengan dirinya sendiri itu adalah suatu yang mudah. Justru itu malah yang paling sulit karena dia harus diajak untuk belajar mengenali kelemahan dan kekuatan dirinya. Sehingga dengan itu dia punya bekal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan lain. Nah, di dalam berinteraksi dengan teman sebaya itu ada proses berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi. Nah, di dalam penyesuaian diri itu juga ada 2. Anak-anak harus mengenal dua-duanya, yaitu yang namanya autoplastis dan aloplastis. Yang autoplastis itu maksudnya adalah dia yang menyesuaikan diri, dia yang mengubah ya ke sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, yang dibutuhkan di luar dirinya. Misalnya ketika anak sudah mulai mengenal sekolah ya,
Berarti kan bangun tidurnya tidak bisa seenaknya seperti dulu waktu belum sekolah taman kanak-kanak misalnya. Maka dia harus punya jadwal tidur lebih cepat, lalu bangun jam berapa, tergantung sekolahnya masuk ke jam berapa, lalu kedekatan tempat tinggal dengan sekolah dan sebagainya. Apakah dia diantar ataukah dia dengan jemputan sekolah, itu akan mempengaruhi anak harus bangun jam berapa. Nah, kalau dia mampu menyesuaikan diri, merubah kebiasaan dulu waktu belum sekolah, ini adalah contoh dari penyesuaian diri autoplastis. Jadi dirinya yang diajak oleh kita untuk menyesuaikan diri dengan jadwal-jadwal yang tadi saya contohkan. Tapi kalau alloplastis adalah dia mengubah keadaan di luar dirinya dengan keinginannya. Misalnya dia minta sesuatu kepada mamanya misalnya. Katakanlah minta es krim misalnya, padahal sedang tidak sehat gitu. Tapi karena dia mendesak, maka dia berusaha merubah yang tadinya aturan oleh mamanya itu jangan minum es, jangan makan es krim karena sedang kurang sehat, tapi akhirnya dibelikan gitu. Ya, banyak contoh-contoh lain anak-anak dengan usahanya itu merubah aturan yang sudah ditetapkan di rumah ya, misalnya itu terutama di rumah ya, itu berubah gitu ke kebutuhan anak itu. Berarti anak itu berada dalam proses penyesuaian alloplastis, dia berani mengubah sesuatu yang di luar ya, artinya merubah lingkungan ke kebutuhannya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, bagaimana sekarang mengatasi anak yang mempunyai kendala atau sulit menyesuaikan diri? Yang saya contohkan ini adalah anak-anak yang di usia sekolah taman kanak-kanak, PAUD atau SD ya. Jadi tumbuh kembangnya masih pesat gitu, yang harus mendapatkan campur tangan dari guru dan orang tua gitu ya. Bukan yang saya bicarakan ini adalah kemampuan menyesuaikan diri pada remaja, tapi ini difokuskan pada tumbuh kembang anak yang di usia sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar ya. Karena itu masa-masa yang sangat butuh perhatian orang-orang dewasa di sekitarnya untuk menumbuhkan bagaimana kemampuan dia menyesuaikan diri ya. Menyesuaikan diri dengan dirinya, dengan lingkungan anggota keluarga, dengan teman sebaya dan dengan sekolahnya. Nah, sekarang yang pertama, cara mengatasinya, solusinya ya sesuai dengan topik kita adalah dampingi anak untuk latihan beradaptasi. Ya, jadi kalau dia mau sekolah tadi bangun tidurnya harus sesuaikan dengan jam berapa dia akan berangkat. Lalu ada jadwal yang lainnya, misalnya jadwal seragam sekolah ya. Jadi tidak bisa anak-anak, aku mau pakai baju ini aja gitu. Nggak bisa, ini seragamnya hari Senin pakai ini, Selasa pakai ini misalnya. Nah, jadi kemampuan dia menerima bahwa hari demi hari itu ada jadwal seragam yang harus digunakan, dia itu sudah mulai berani menyesuaikan diri. Dia sudah pandai menyesuaikan diri. Ya, jadi beri itu latihan dan lain-lainnya ya. Juga makanan misalnya. Ketika dia mendapatkan makanan ketika di sekolah, kadang-kadang pihak sekolah di TK misalnya menyediakan makan bersama yang dikelola oleh sekolah, anak harus menyesuaikan diri. Meskipun itu mungkin kurang suka, tapi dia harus diajarkan bagaimana menerima menu yang disediakan oleh sekolah. Itu dampingi terus. Yang kedua, kita sebagai orang dewasa jangan memaksakan kehendak ya. Jadi orientasinya adalah perubahan itu atau kemampuan penyesuaian diri itu adalah untuk kebutuhan anak, bukan untuk kebutuhan kita gitu ya. Yang ketiga, supaya dia merasa memiliki rasa percaya diri yang tinggi, maka beritahu potensi dia, kelebihan yang dia miliki itu apa, supaya dia, oh iya aku bisa ini, aku bisa itu. Jadi dia tidak merasa, kok aku dibandingkan dengan anak-anak lain aku nggak bisa apa-apa. Nah, ingatkan
ingatkan bahwa kamu punya kemampuan ini, kamu punya kemampuan itu, dan sebagainya ya. Jadi tunjukkan bahwa anak kita itu punya banyak kelebihan supaya rasa percaya dirinya tumbuh dengan baik. Yang keempat, kalau dia punya kekurangan, hindari sikap mencela. Jadi janganlah kita mencela kekurangannya. Kalau itu ingin disampaikan, apa yang harus dia perbaiki, ya. Jadi misalnya anak-anak yang masih masih ngompol misalnya, jangan dicela ngompolnya itu, tapi bagaimana caranya kamu besok sudah mampu misalnya, atau misalnya beritahu aja kalau kamu ingin pipis bangunin mama ya, misalnya gitu. Atau ketika dia tidak melakukan itu pada hari itu, tidak ngompol, kita beri penguatan ya. Jadi janganlah itu diceritakan ke orang lain ketika membandingkan, kamu si Pulan masih ngompol nggak sih? Ini kadang-kadang ibu-ibu enak aja gitu. Udah enggak tuh, kok anakku masih ngompol ya misalnya. Padahal di depan anaknya sendiri, jangan. Jadi banyak sekali kelemahan-kelemahan anak-anak yang ibu-ibu ceritakan ke orang lain dan anaknya mendengar, itu tidak boleh. Jadi hindari mencela kekurangannya. Kalau kamu bicara, misalnya kalau kamu nyanyi harus keras ya. Jangan lalu ibunya menyepertikan sesuara yang nggak enaknya, jangan. Beri aja contoh yang positifnya, contoh yang bagusnya. Yang kelima, jangan memberi label negatif. Misalnya, kamu ini pemalas amat sih gitu. Ya, kamu itu mudah marah, kamu pemurung, ya. Ya, jadi pemalas, pemurung, pemarah itu sudah melabelkan sesuatu yang negatif pada anak, dan itu akan masuk dalam memori si anak. Oh, aku ini pemarah, aku pemalas. Jangan ya, jadi hindari labelisasi negatif pada anak ya. Kemudian terbuka terhadap perubahan. Jadi kalau anak itu melakukan suatu perubahan, mungkin hasil belajar dengan lingkungan sekolah, dengan guru-gurunya, maka itu kita hargai dan terbuka gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah fokuslah pada potensinya. Jadi potensi anak itu jangan kita bandingkan dia dengan anak-anak yang lain, atau kita bandingkan dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan sepupunya, dengan teman sebaya. Nggak usah. Kita fokus pada kemajuan yang dimiliki oleh anak itu gitu. Jadi kalau misalnya ibunya, ya udah si mama ini fokus pada anaknya. Kalau guru juga begitu, ya udah fokus pada anak didiknya aja itu. Jangan dibandingkan. Coba lihat temanmu, coba tuh si Pulan, coba tuh ini. Jangan seperti itu, tapi fokuslah kalau ada perubahan yang ingin dirubah, fokus pada anak itu yang sedang kita hadapi, yang sedang akan kita beri pendidikan kemampuan menyesuaikan diri. Jadi sekali lagi yang ketujuh ini adalah fokuslah pada potensi yang dimiliki oleh si anak. Jangan membanding-bandingkan dengan anak yang lain. Jangan membandingkan dengan saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya, atau dengan sepupunya dan lain-lainnya. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang dewasa, apakah itu orang tua maupun guru. Nah, sebagai closing ingin saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, mamah-mamah muda, dan ibu-ibu guru yang berhadapan dengan anak-anak yang masih pesat tumbuh kembangnya di dalam kemampuan beradaptasi ini, itu jangan lupa bahwa beradaptasi itu atau kemampuan menyesuaikan diri itu pasti dimiliki oleh setiap anak. Ya, jadi jangan sampai kita memberikan, kok anak ini nggak mampu menyesuaikan diri. Itu nggak ada. Tidak ada anak yang tidak mampu menyesuaikan diri. Karena penyesuaian diri itu atau beradaptasi itu intinya adalah bergerak maju. Ya, bergerak maju. Jadi kalau dia mempunyai kemajuan sedikit apapun, selambat apapun gerakannya, itu dia sudah mampu menyesuaikan diri ya. Jadi sekali lagi bahwa adaptasi itu, penyesuaian diri itu kata kuncinya adalah bergerak maju. Ya, jadi janganlah anak-anak itu dianggap
tidak mampu menyesuaikan diri. Mungkin kita aja yang tidak bisa menangkap bahwa sesungguhnya dia sudah melakukan suatu perubahan setiap harinya. Coba kita amati, apalagi pada aspek-aspek yang khusus, itu cobalah kerjasama dengan pihak sekolah ya. Jadi orang tua di rumah bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengamati apa yang sedang terjadi, perubahan apa yang diharapkan dari setiap kegiatannya itu ya. Baik teman-teman mahasiswa, orang tua dan guru yang akrab dengan kegiatan anak-anak, mudah-mudahan bisa menjadi motivator dan fasilitator bagi mereka untuk mampu menyesuaikan diri dengan dirinya, dengan potensi yang dimilikinya, dengan kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya, dengan keluarga, dengan teman sebaya dan lingkungan yang lebih besar, lebih luas, sehingga dia dapat berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik sesuai dengan umurnya masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ceria, ibu bahagia.